firman Tuhan yang hidup. Sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi, shalom bagi kita semua. Shalom. Siapa yang percaya kalau orang dunia saja mengatakan September itu ceria, September itu penuh sukacita. Saya pernah lihat satu baju, ya bapak-bapak, kalau kata anak sekarang bapak-bapak pakai C sama K di belakangnya. Bapak-bapak, tulisannya gini, banyak pria yang hebat, tapi yang terbaik lahir bulan September katanya. Wah saya bilang ini kayaknya cocok untuk saya beli ini kayaknya. Bapak Ibu, kalau orang dunia aja, Vina Panduwinata aja bisa nyanyi dengan sukacitanya. September itu ceria. Harusnya anak-anak Tuhan di bulan apapun tetap bersukacita dalam Tuhan, amin. Tapi betul, saya bulan ini cukup bersukacita, luar biasa. Karena yang pertama, nanti tanggal 9, saya akan diwisuda. Kemarin Yobel baru lulus dari seminar proposalnya untuk skripsinya. Saya nggak tahu, saudara juga mungkin mengalami hal-hal yang baik hari-hari ini. Dan saya berdoa hal-hal baik itu akan terus datang dalam hidup kita. Amin. Siapa yang percaya kita akan mengalami banyak hal yang baik bersama dengan Tuhan. Asalkan kita terus bersukacita di dalam Dia, amin. Sukacita kita tuh hanya di dalam Dia, ya. Jangan di dalam hal yang lain, ya. Hari ini sesuai dengan tema sepanjang bulan ini tentang bersukacita, ya. Rejoice, ya. Kita harus bersukacita di dalam Tuhan. Dan saya akan ambil dari Mazmur 70 ayat 4. Kita baca sama-sama. Karena ini satu ayat kita baca sama-sama. Sudah kelihatan? Sudah ada di dalam Alkitab atau Alkitab saudara? Atau kalau enggak ada saudara bisa lihat ke depan. Ini terjemahan bebasnya karena saya tambahkan, ya. 2, 3. Biarlah bergirang dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka mencintai keselamatan daripadamu, selalu berkata, Allah itu besar. Jadi bukan orang tetangga sebelah yang tahu duluan Allahu Akbar itu. Kita yang lebih dahulu umat Tuhan yang tahu tentang Allah itu besar. Amin. Dan saya percaya bahwa pemazmur mengatakan biarlah bergirang dan bersukacita karena Engkau, karena Tuhan. Semua orang yang mencari Tuhan seharusnya hidupnya itu penuh dengan kegirangan, penuh dengan sukacita. Karena kita punya harta yang gak bisa dibeli dengan emas, perak, permata, yang namanya keselamatan. Halo? Tidak bisa dibeli dengan harta seberapapun. Kekal keselamatan kita. Nanti di lain waktu saya akan bahas. Kemana sih kalau orang Kristen, kalau dia mati di dalam Tuhan, kemana dia? Nggak ada lagi gentayangan-gentayangan. Nggak ada lagi dia muncul-muncul. Ya, 40, 100 hari, 1000 hari, nanti dia muncul di mana? Nggak ada saudaraku. Straight to heaven. Itu kalau orang percaya. Kalau orang nggak percaya langsung ke neraka, saudara. Nanti kita bahas. Kita kan tahu peristiwa penyaliban. Orang sebelah kanan bilang, Tuhan, kalau kau jadi raja nanti, ingat aku ya. Tuhan bilang apa? Saat ini juga kau sudah sama-sama aku di Firdaus. Nanti saya akan bahas Firdaus itu di mana. Nanti sabar ya, kalau nggak sabar belajar sendiri. Tapi kalau mau belajar sama-sama, tunggu jam mainnya. Ada amin? Bapak Ibu, pertanyaannya apakah
sukacita itu? Apa sukacita itu? Pertama-tama kita harus bisa membedakan antara sukacita dan kebahagiaan. Harus bisa bedakan. Sukacita dan kebahagiaan itu harus kita bisa bedakan. Kebahagiaan itu adalah hasil dari kejadian dan sebagai hasil dari apa yang terjadi pada kita. Itu namanya kebahagiaan. Apa yang terjadi sama kita? Ya, hasil dari kejadian dan sebagai hasil dari apa yang terjadi pada kita. Kemarin saya bahagia. Karena apa? Karena Yobel baru lulus sempro. Berapa minggu yang lalu saya berbahagia karena saya dinyatakan lulus ujian. Tapi sukacita itu berbeda. Sukacita di sisi lain adalah dari Tuhan. Kan itu buah roh. Saudara harus ingat, sukacita itu bukan dari manusia. Bukan dari keadaan, itu dari buah roh. Ingat buah roh, Galatia 5 ayat 22 sampai 24. Salah satu buah roh, ada 9 kan buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, kesabaran, kesetiaan, penguasaan diri. Jadi kalau kita bersukacita itu pastikan karena Tuhan, bukan karena keadaan. Jadi sukacita itu dari Roh Kudus dan tidak bergantung pada apapun yang terjadi pada kita dan tidak terpengaruh oleh keadaan apapun yang kita alami. Tidak. Itu dari Tuhan. Dan saya kasih tahu kepada Bapak Ibu, bersukacita itu merupakan sikap dan pilihan. Sikap dan pilihan kita. Itu tidak selalu berbicara tentang perasaan yang terus-menerus yang kita rasakan. Sukacita itu adalah sikap dan pilihan kita. Dan tidak selalu bergantung dengan perasaan kita. Atau perasaan yang terus-menerus dari diri kita, bukan. Saya mau kasih tahu, mustahil bagi kita ya dengan perasaan selalu bersukacita apapun kondisi hidup yang kita hadapi. Mustahil. Mustahil saudara bisa bersukacita berdasarkan perasaan kita. Mustahil. Karena apa? Karena Alkitab katakan, siapa yang pernah baca Pengkhotbah 3 ayat 4? Ada ayatnya? Ada waktu untuk menangis. Ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Itulah sebabnya Alkitab tegas menegaskan firman ini. Orang yang bersukacita dalam Tuhan tetap bisa bersedih. Halo. Namun ia tidak terbebani atau ditindih oleh apapun yang dia alami. Dia bisa sedih, tapi dia tidak tertindih, tidak tertekan oleh keadaan itu. Siapa yang telah membuktikannya? Yesus. Siapa yang telah membuktikan? Paulus. Siapa yang telah membuktikan? Sadrak, Mesak, Abednego. Semua hamba-hamba Tuhan terdahulu pernah merasakan itu. Keadaan tidak memungkinkan, keadaan sangat menyesakkan, keadaan sangat menyulitkan, tapi mereka masih terus bersukacita karena Tuhan. Tandanya apa? Mereka punya pengharapan yang besar bahwa Tuhan akan mengenapi janji-janjinya. Walaupun keadaan sulit, keadaan tidak menyenangkan.
Pertanyaan selanjutnya, kenapa bersukacita penting dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen? Saudara pernah bertanya nggak itu? Kenapa sih sukacita itu penting bagi kita sebagai orang Kristen? Yang pertama, sukacita itu baik bagi kerohanian kita. Sukacita itu berkaitan erat dengan kepuasan yang mendorong kita untuk menunjukkan kasih yang kita alami dari Tuhan kepada orang lain. Sekali lagi, dengar baik-baik. Sukacita itu berkaitan dengan kepuasan yang mendorong kita untuk menunjukkan kasih kita yang kita dapati dari Tuhan kepada orang lain. Masih ingat gak bahwa kita ini reflektornya kasih Tuhan? Kita gak bisa menghasilkan kasih. Kasih itu adalah Allah. Ingat 1 Yohanes 4? Allah adalah kasih. Berarti kita ini gak punya sebenarnya kasih. Tapi karena kita sudah menerima kasih Allah yang besar di dalam Yesus, makanya kita jadi reflektor daripada kasih itu. Makanya setiap hari kita harus mengalami kasih Tuhan, supaya kita memantulkan kasih itu. Makanya firman Tuhan dibilang apa? Firman itu seperti cermin, memantulkan. Ada amin? Saya kasih tahu, coba bilang sama sebelahmu, kau beruntung ada Tuhan yang penuh kasih di dalammu. Makanya kita bisa memancarkan kasih Tuhan. Kita ini seperti bulan. Allah itu seperti matahari. Bulan itu memancarkan sinarnya di malam yang gelap karena menerima pantulan daripada sinarnya matahari. Makanya orang zaman dulu kalau nyanyi, Mami pasti ingat lah. Kalau orang dulu ngerayu itu pakai bulan ya. Di wajahmu kulihat bulan. Maksud dia tuh di wajahmu aku lihat cintamu untukku. Bukan wajahmu kayak bulan yang berontolan. Bulan kan kalau dikeker bolong-bolong semua itu. Siapa yang percaya kalau tiap hari kita saat teduh, kita menerima menyerap kasih Tuhan. Waktu kita keluar dari ruang doa kita, kamar kita, kasih Tuhan itu terpancar kepada orang lain. Wajah kita penuh kemuliaan. Wajah kita gak lagi cembetut-cemberut. Kita akan senang bertemu dengan orang lain. Kenapa? Karena kasih itu berbicara salib. Hubungan vertikal kepada Tuhan dan hubungan horizontal pada sesama. Amin. Karena saya terima kasih Tuhan, saya balikin, saya mengasihi Tuhan, tapi Tuhan rindu saya juga mengasihi sesama. Itulah salib. Bohong kalau kita ngomong kita ngalami kasih Tuhan tapi kita gak bisa mengasihi sesama kita. Kebohongan besar yang kita sedang jalani. Kita gak mau hidup dalam kemunafikan, betul? Kita hidup apa adanya aja. Ya. Selain itu, sukacita juga meningkatkan sistem kekebalan rohani kita dan membuat kita kebal terhadap godaan seperti hal-hal negatif, kepahitan, kemarahan. Kalau orang dipenuhi sukacita Tuhan, dia gak gampang kena yang namanya virus kepahitan, kemarahan, kekecewaan. Gak gampang. Karena apa saudaraku? Sukacita itu memperkuat kita secara rohani dan meningkatkan tingkat kekuatan dan perlindungan kita. Alkitab mengatakan, Nehemia 8 ayat 11, katakan ini. Tolong slide-nya cepat. Nehemia 8 ayat 11b dikatakan, jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan adalah perlindunganmu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, the joy of the Lord is my strength.
Kalau terjemahan Indonesia perlindungan, tapi kalau dalam bahasa Inggris itu kekuatan. Coba. Terima sukacita sorga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita sorga, itulah kekuatan bagi jiwa. Kuasa taklukkan yang baru kita bisa bilang apa? Haleluya. Amin. Amin, saudaraku. Saudara, kalau nggak punya sukacita dari Tuhan, ambrol pertahanan imanmu. Bilang sama sebelahmu, kalau kau nggak punya sukacita dalam Tuhan, ambrol apapun yang kau punya, runtuh, runtuh. Sukacita kita bukan karena orang itu cuma sementara, bisa datang dan pergi, bisa meninggalkan kita dalam segala situasi. Uang bisa datang dan pergi, harta bisa datang dan pergi, jabatan juga seperti itu. Tapi sukacita adalah buah roh, dan buah roh itu kekal. Amin. Kekal. Siapa yang ada sering orang tanya saya, pastor, doain saya supaya saya dapat kekuatan. Baca gak firman Tuhan? Bersukacitalah. Percuma saya doain sampai nungging-nungging, sampai bahasa roh tangan saya getar-getar juga gak bakal sukacita, gak bakal punya kekuatan kamu kalau kamu sendiri gak bersukacita. Gak bisa. Harus datang dari kesadaran dari dalam. Dan itu didapat waktu saat teduh. Tahu kebutuhan terbesar manusia adalah keteduhan hati. Makanya kita butuh saat teduh. Bukan payung teduh. Kalau payung teduh nak cepet-cepet kawin baik, tapi kayak bebala terus sudah kawin untuk apa? Pastikan hatimu tenang teduh ketika mengambil keputusan. Jangan ngambil keputusan waktu kita marah, waktu kita kecewa, waktu kita buru-buru. Jangan buru-buru dalam hidup ini. Tenang. Kalau kata layak itu slow layak. Tenang aja. Bersama dengan Tuhan. Tuhan siapkan yang terbaik untuk hidup kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sukacita itu memberikan kekuatan bagi kerohanian kita. Oleh karena itu, jika kita merasa lemah dan putus asa, hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah bersukacita. Perhatikan, Ibrani 12 ayat 2c ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Kenapa Yesus kuat sekali mikul salib itu sampai ke Golgota itu? Karena apa? Di dalam penderitaannya, hatinya dipenuhi sukacita Tuhan. Karena apa? Karena dia sudah melihat visi Tuhan. Dia menyaksikan kalau dia mati di atas kayu salib itu, maka Allah Bapa akan mendapatkan saudara dan saya sebagai ganti sukacita kematiannya. Dia membayangkan wajah-wajah saudara dan saya kembali berdamai dengan Bapanya yang di sorga karena dosa dan pelanggaran kita. Makanya dia kuat. Makanya waktu dia jatuh itu, ibunya mendekati. Ibu. Dia lihat ibunya. Ibunya dan semua wanita udah pada menangis meraung-raung. Tapi dia angkat lagi. Karena apa? Orang yang bersukacita di dalam hatinya. Bukan ditunjukkan hanya tampak luar, saudaraku. Tapi
tapi karena menyaksikan apa yang bakal Tuhan kerjakan melalui kehidupannya. Penderitaan yang kita alami saat ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan. Penderitaan Yesus di atas kayu salib, kenapa dia bertahan sampai mengatakan sudah selesai, tetelestai? Kenapa dia bertahan sampai seperti itu? Karena ada sukacita yang dia lihat ke depan, bahwa semua orang berdosa yang datang kepadanya akan diselamatkan. Saudara, di dalam badai, di dalam tekanan, di dalam ketakutan, kekecewaan, ketidakmampuan kita, pandanglah karya salib. Disitulah letak kekuatanmu, disitulah sukacitamu, keselamatanmu yang kekal, yang gak bisa dibeli dengan apapun. Kalau saudara baca kisah gereja mula-mula, saya kalau membaca kisah umat Tuhan gereja mula-mula, itu hati saya gak pernah tahan untuk menangis. Bagaimana mereka bertahan di dalam penderitaan, penganiayaan, pembunuhan yang begitu masif. Tapi mereka terus berjalan bersama dengan Kristus. Kita ini terlalu nyaman hari-hari ini. Terlalu nyaman. Makanya banyak orang Kristen kerohaniannya rapuh. Karena apa? Karena yang dicari di dalam Tuhan hanya sekedar berkat. Berkat, diberkati, mengalami kebahagiaan. Semua itu cuma itu yang dicari. Salah nggak? Nggak salah. Tapi menjadi salah kalau tujuanmu cuma itu. Tujuan kita harus jadi serupa dengan Yesus. Itulah tujuan utama kita. Baik dalam sukacita maupun di dalam penderitaan. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Nggak salah cari berkat segala macam, nggak salah. Tapi jadi salah kalau kita cuma itu tujuan kita. Itu cuma bonus. Tujuan utama kita adalah karakter kita serupa dengan Kristus. Amin. Kita ini harus mengabaikan kehinaan, tekun, pikul salib. Karena apa? Ada sukacita yang disediakan Tuhan bagi kita. Baru diejek, baru dengar omongan orang sedikit nyela kita udah marah, udah dendam, udah benci, udah langsung neror balik. Ya, merasa dihianati. Kan hari-hari ini kan heboh kan beritanya, merasa dihianati. Dia nggak tahu Yesus dihianati lebih dahsyat, saudaraku. Kita harus percaya, sukacita itu adalah kekuatan kerohanian kita. Amin. Amin. Di dunia sekuler ini, prinsip ini juga dipakai. Ya. Yaitu bahwa sukacita dianggap sebagai obat untuk memberikan kesegaran bagi tubuh dan jiwa. Lihat, kalau orang dunia hanya bagi tubuh dan jiwa. Ya. Beberapa studi sains menunjukkan bahwa bergembira mungkin lebih penting daripada kesehatan yang diperoleh dari diet atau olahraga. Percuma diet, olahraga tiap hari, tapi gak ada sukacita, gak ada kegembiraan. Ketemu orang nak ngajak belago terus, mentang-mentang badannya besar. Karena fitness, karena diet, badan bagus, six pack. Saudara jangan heran, cowok six pack pacarnya, cowok six pack. Cewek cantik pacarnya, cowok one pack. Tahu one pack? Banyak yang gak ngerti, telat, nah ketawanya telat. Tidak bergantung itu, saudara. Kalau mereka cuman untuk jiwa dan tubuh. Tapi kalau kita untuk kerohanian kita, ya, beberapa manfaat sukacita, ya, bagi dunia medis itu untuk penurunan tekanan darah, peningkatan energi, kesehatan mental lebih baik, meningkatan hubungan, ya.
Orang yang sering bersukacita, bergembira, banyak senyum, kreativitasnya meningkat. Coba saksikan wajah-wajah di sebelahmu itu. Itu orang penuh sukacita atau penuh dengan kesedihan, penderitaan seperti burung dalam sangkar. Jadi yang pertama kita harus tahu bahwa sukacita itu baik bagi kerohanian kita, amin. Itu bagus untuk kerohanian kita karena the joy of the Lord is my strength. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, sukacita itu baik bagi kehidupan sosial. Alkitab mengatakan ini, Roma 11 ayat 15. Mari kita baca sama-sama, 2, 3. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Artinya bahwa orang-orang yang bersukacita itu disenangi, sementara mereka yang murung atau yang bersedih, yang suka bersedih hati, itu pasti dijauhi oleh teman-temannya. Karena apa? Karena itu spirit. Sukacita itu kan buah roh. Itu nular. Kalau orang yang penuh dengan sukacita itu nyamber sukacitanya ke orang lain. Begitu juga dengan kemurungan, kesedihan. Sama, nular. Siapa yang tahu Golda Meir? Siapa yang pernah baca tentang Golda Meir? Golda Meir itu siapa? Perdana Menteri Israel wanita. Dia wanita pertama di Timur Tengah yang jadi kepala negara atau prime minister. Dari tahun 69 sampai 74 dia jadi Perdana Menteri pertama di Timur Tengah. Seorang wanita tangguh yang mengalami begitu banyak penderitaan, begitu banyak kesengsaraan waktu dia kecil. Di masa-masa Holocaust, Israel, Yahudi dibantai sama Nazi. Tapi ketika dia jadi Perdana Menteri, ya, dan dia wanita keempat di dunia yang jadi pemimpin negara. Hidup Golda Meir itu diwarnai baik dengan perjuangan maupun kesuksesan. Sebagai Perdana Menteri di masa-masa itu, saudara tahu tahun-tahun itu Israel itu diserbu sama orang-orang Arab. 5 negara memerangi Israel. Dan dia seorang wanita. Dia tidak hanya mengalami begitu banyak konflik, begitu banyak kekalahan di dalam kehidupannya. Tapi juga dia mengalami masa-masa sukses, masa-masa sukacita, kemenangan dalam kehidupan negara Israel yang masih muda. Waktu itu dia pimpin. Israel kan tahun 48 baru merdeka. Baru jadi satu negara. Mengenai sukacita dan kesedihan dia pernah berkata seperti ini. Saya kutip perkataannya. Mereka yang tidak tahu bagaimana menangis dengan hati yang pedih, juga tidak tahu bagaimana tertawa. Itu Golda Meir. Tapi kita lihat Rasul Paulus, ini sama-sama orang Yahudi nih. Dan salah satu rasul terbesar sepanjang masa, mengajak kita menjalani kehidupan yang diwarnai sukacita dan tangisan, tetapi dengan pola berpikir yang diputar balik. Kalau Golda Meir tadi bilang apa? Orang yang tidak tahu menangis dengan sedih, tidak tahu bagaimana tertawa dengan sukacita. Tapi Rasul Paulus mengajarkan kita pola yang terbalik. Perhatikan baik-baik, iya kan? Dia menantang kita, Rasul Paulus menantang kita untuk mengalihkan perhatian dari pengalaman kita sendiri kepada melihat kebutuhan orang lain. Dari pengalaman kita
kita melihat kebutuhan orang lain. Ia berkata apa? Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Dan menangislah dengan orang yang menangis. Jadi kalau kita hanya bersukacita di setiap kemenangan kita untuk diri kita sendiri, kita akan kehilangan keindahan untuk mengalami kuasa Tuhan di dalam sukacita. Makanya kalau ada saudara yang sukacita, ngalamin sesuatu yang baik dalam hidupnya, adalah bersama dengan dia. Karena kau juga sudah pernah ngalamin sukacita. Sama-samalah dengan dia. Waktu orang itu sedih, adalah bersama dengan dia. Karena kau juga sudah pernah mengalami kesedihan. Dan mau bersama-sama berbagi kasih, berbagi kuasa Tuhan untuk melewati masa-masa sulit itu. Jangan disimpan sendiri. Jangan dijadikan pengalaman pribadi sendiri. Itu namanya egois. Jadi kita harus tahu, kita ini harus selalu saja di dalam sukacita maupun di dalam kesedihan menggenapi maksud Allah. Amin. Kita menggenapi maksud Allah. Jadi jangan dipikir hanya waktu keadaan baik kita bisa memenuhi maksud Allah dalam hidup kita. Dalam keadaan sedih pun kita bisa memenuhi maksud Allah. Waktu kita berbagi kepada orang yang sama bersedih dengan kita. Saudara banyak yang gak nangkep, saya ngerasain di dalam roh gak nangkep. Daud waktu nerima orang-orang di Gua Adulam, orang-orang yang dibuang, dikejar-kejar, orang-orang yang banyak utang, ya, dikejar-kejar debt collector, iya kan, Pak ya? Karena Pak Anes pernah kerja di situ. Lari semua 300 orang itu ke Gua Adulam. Kalau Daud tidak pernah merasakan perasaan mereka, bagaimana dia mau berbagi hidup sama mereka? Daud sendiri lagi ngapain di situ? Lagi dikejar-kejar sama Saul, lagi mau dibunuh, benar nggak? Tapi karena orang-orang yang datang, dia tahu ngalamin hal yang hampir mirip dengan dia, dengan problem yang berbeda-beda, makanya dia bisa berbagi hidupnya dengan tujuan maksud Allah untuk menjadikan orang-orang pecundang ini menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan. Jadi jangan berpikir ceritamu yang sedih, ceritamu yang banyak utang, ceritamu yang banyak masalah, ya, yang mungkin belum selesai sampai hari ini. Halo? Itu hanya jadi cerita dirimu. Tuhan bisa pakai untuk memberkati orang lain yang mengalami hal yang sama. Asalkan engkau bawa kabar baik bahwa di dalam Tuhan ada jalan keluar. Seringkali orang cuma kesaksian hal-hal yang baik ya. Oh, saya dapat bisnis 9 miliar. Yang satu tak mau kalah. Aku dapat bisnis 10 miliar. Yang ini 12 miliar. Lama-lama cuma ngamboi kata Om Lembang. Makanya saya gak mau lagi datang di pertemuan-pertemuan pebisnis itu. Ngamboi baik. Berbagi enggak sama orang. Jangkau orang juga enggak. Ceritanya mah muter-muter situ aja. Pergi, jadikan semua bangsa murid Tuhan. Ketemu orang yang susah, bersama-samalah dengan mereka. Ketemu orang yang bersukacita, bersama-samalah dengan mereka. Berbagi hidup, berbagi perasaan, berbagi sukacita dari Tuhan. Percayalah, orang-orang ini akan mengalami Tuhan. Apa yang terjadi dengan 300 orang di Adulam?
Mereka diubah Tuhan. Mereka mengikut Daud sebagai pemimpin. Dan dikatakan, lahirlah orang-orang perkasa, triwira, yang berperang dengan tangan kanan dan tangan kiri sama kuatnya. Saudara tahu, cuma satu makhluk di dunia yang punya kekuatan tangan kanan tangan kiri sama kuat. Namanya beruk. Ini ketawa Pak Aming. Jenis primata tuh punya kekuatan tangannya sama kuat. Dan mereka sangat kuat. Karena saya pernah melihara beruk. Itu beruk kalau sudah meeting orang, apalagi tangan kirinya sudah jambak orang, ini meeting, susah ngelepasinya. Orang 3 pun gak bisa lepas, saudaraku. Mama saya, papa saya, adik saya gak bisa lepas. Sampai orang udah mau mati, untung saya pulang hari itu. Karena beruk ini cuma takut sama saya. Pernah saya ajak begoco. Enggak, karena saya dari kecil pelihara dia. Dan dia cuman takluk, cuman takut sama orang yang pertama kasih makan dia. Jadi Bapak Ibu bilang sama sebelahmu, apapun ceritamu, baik suka maupun duka, Tuhan bisa pakai untuk tolong orang. Amin. Asalkan ada sukacita di dalam hati. Tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan itu ajaib. Amin. Jangan simpen dewe. Dak lemak cerita disimpen dewe itu. Kate yang terhibur. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hidup ini penuh dengan sukacita dan kesedihan, kemenangan dan kekalahan yang luar biasa. Namun kita telah diberi hak istimewa oleh Tuhan untuk terus mengalami peristiwa demi peristiwa tersebut. Kehidupan dengan sesama, untuk kita melihat bagaimana anugerah Tuhan bekerja melalui kita, dan pakailah itu kesempatan. Pakai. Jadi cerita apapun Pak Aming dalam hidup keluarga Pak Aming, jangan disesali. Ada orang ngalamin hal yang sama mirip-mirip, ceritakan aja. Pada akhirnya, cerita kita adalah cerita lebih daripada pemenang. Amin. Gak ada cerita kalah di dalam kita. Cerita kita ini tentang Dia yang sudah menang, dan kita pun ngalamin kemenangan. Amin. Yang terakhir, sukacita itu secara medis baik bagi kesehatan. Amsal 17 ayat 22 katakan apa? Hati yang gembira adalah obat. Nah, gratis pula. Tapi banyak uang nak beli obat yang mahal. Padahal Tuhan sudah kasih obatnya yang paling manjur. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Lah sudah jelas yang kasih jaminan itu Tuhan. Manjur kata Tuhan. Loh kenapa cari obat sinse yang manjur? Kita punya tabib segala tabib yang bukan dipanggil Habib. Tabib. Tuhan sendiri jamin. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu dulu yang kita harus usahakan. Waktu kita dengar kabar yang gak enak tentang berita medis kita, jangan buru-buru panik. Siapkan hati kita untuk bersukacita dalam Tuhan. Siapkan hati kita, Tuhan, hidup dan matiku di tangan-Mu. Firman-Mu mengatakan, tidak sehelai rambutku akan jatuh kalau tidak seizin Kau. Musim akan selalu
Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Apa? Tetap percaya. Saudara yakin? Ku yakin Tuhan memberkati. Yakin lagi? Tuhan melindungi burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Saya suka bagian ref ini. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia bilang apa? Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dan peliharaku seumur hidupku. Jadi kalau lagi dapat kabar tubuh kita nggak sehat, tubuh kita kata dokter umurmu tinggal sekian, jangan panik. Kita kan punya jaminan keselamatan yang kekal. Aku hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau kita mentalnya karena firman Tuhan, percayalah, orang bisa nangisin kita, tapi saya percaya Roh Tuhan akan menguatkan kita. Kita bisa bersedih, ingat tadi saya bilang apa? Orang yang penuh sukacita itu bukan nggak bisa bersedih, bisa. Tapi dia tidak tertindih, tidak tertindas dengan keadaan itu. Saya punya teman pendeta Lantang namanya. Kena sakit leukemia, jenis yang paling langka. Udah divonis mati dia, udah pasti mati. Medis nggak ada obatnya. Udah rontok semua, di anuin kemoterapi udah rontok semua rambutnya. Sampai sekarang dia botak kok. Sakitnya minta ampun, dia bilang. Istrinya udah nangis terus setiap hari. Dia cuma bilang sama istrinya, hati yang gembira adalah obat. Adalah obat yang manjur. Mau gak sepakat sama saya setiap hari kita berdoa? Izinkan Tuhan berperkara atas hidupku. Apa yang terjadi? Dokter sampai kaget-kaget. Itu 1:10 juta orang kalau kena itu nggak bakal lolos, pasti mati. Bersih, dibilang. Sembuh total. Apa obatnya kata dokter? Kamu terapi apa? Nggak ada. Saya cuma sepakat sama istri berdoa. Pastikan suami-suami, kau punya istri adalah teman pewaris tahta kasih karunia. Dialah teman pewaris tahta kasih karunia. Ketika kau berdoa, sorga terbuka. Jangan main-main dengan istrimu, jangan anggap enteng. Ketika kau sepakat bersama-sama meyakini firman Tuhan, apa yang mustahil bagi dunia, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Nggak ada yang mustahil. Nggak ada. Apa yang kau rindukan hari-hari ini? Kalau dapat kabar yang sedih, jangan langsung panik. Persiapkan hati kita untuk bersuka cita. Persiapkan hati kita untuk percaya dengan firman Tuhan. Amin. Nah, jadi bagaimana kita bisa mengalami sukacita? Ya.
Karena kalau kita nggak ngalami sukacita, yang terjadi kita stres, ya, gampang stres, gampang tertekan, nggak punya pengharapan. Dan biasanya kalau orang terus-terusan bersedih, umurnya pendek. Siapa yang mau umur panjang? Terbukti orang yang banyak sukacita, banyak tertawa, banyak tersenyum, umurnya lebih panjang. Saudara tahu orang yang marah 5 menit, 24 jam imun tubuhnya hilang. 5 menit. Jadi kalau yang sering-sering marah, jangan heran kalau kau kena penyakit yang aneh-aneh. Kau marah 5 menit aja seharian hilang imunmu. Apalagi marah berjam-jam. Celako 12, kalau main gaplek itu balak 12 kena hidup kau. Jangan heran kalau tiba-tiba ada berita kau sakitin tiba-tiba. Bahkan hamba Tuhan loh. Sudah saya buktikan. Kita sudah ngomong sama hamba Tuhan ini. Jaga, jangan cepat emosi om. Suatu hari kepancing emosi, kok jatuh buk. Untung nggak meninggal. Hati-hati, jangan gampang marah. Ya, guyonin aja kalau orang temennya yang suka marah. Kau ini marah-marah terus jadi sapam baik. Ingat, kita mau kualitas hidup kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Amin? Ada amin? Kita mau jadi berkat. Jangan egois. Jangan hidup untuk diri sendiri. Ya. Jangan hidup untuk diri sendiri. Kita harus jaga hidup kita. Ya. Saya selalu bilang sama teman-teman, ayo dong kita hidup jaga diri kita. Kenapa? Masih banyak yang membutuhkan kita. Istri, anak, kita mau lihat cucu. Mau lihat cucu? Panes mau lihat cucu? Mau, puji Tuhan. Ya jaga. Jaga terus sukacita kita di dalam Tuhan. Amin. Kesedihan bisa datang, iya. Masalah bisa bertubi-tubi, yes. Tapi kalau terus ada sukacita Tuhan, yang ada apa? Hati kita gembira, bukan karena keadaan, tapi karena Tuhan. Tuhanlah sumber sukacita. Sumber kekuatan kita. Belajar untuk membagikan kasih, ya. Belajar untuk membagikan sukacita. Bagaimana caranya supaya kita terus bisa bersukacita? Mengalami sukacita yang sejati. Yang pertama itu harus kita banyak bersyukur. Saya ketemu gambar. Pria melihat kue, 3/4-nya diambil orang. Terus dia cuman dapat 1/4-nya. Dan mukanya sedih sekali. Terus ada kata-kata gini, kenapa tidak bersyukur dengan apa yang kau miliki? Syukuri apa yang kita miliki. Jangan terus mengingat dan mengungkit-ungkit apa yang sudah hilang. Syukuri apa yang masih kita miliki. Terus syukuri. Percayalah, rasa syukur akan mendatangkan mujizat. Yesus sudah pernah membuktikannya. Banyak orang sudah membuktikannya. Rasa syukur ketika kita naikkan ke atas Tuhan. Mujizat terjadi, 5.000 orang dikasih makan. Amin. Rasa syukur kita bisa kasih makan jiwa banyak orang. Ya, jadi banyak-banyaklah bersyukur. Ya. Firman Tuhan katakan apa di Filipi 4 ayat 4. Saya tutup di sini. Kita baca sama-sama 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bagaimana caranya kita dapat senantiasa bersukacita? Kata kuncinya adalah dalam Tuhan. Cuma dalam Tuhan. Jadi jangan cari-cari sukacita di luar Tuhan. Itu semua sementara. Ya, cepat menguapnya. Tapi kalau sukacita dalam Tuhan,
ya, itu akan bertahan. Karena itu buah roh, itu everlasting. Ya. Di luar Tuhan mustahil kita senantiasa bersuka cita, mustahil. Nggak mungkin, nggak mungkin. Cuma di dalam Tuhan. Ada amin saudaraku? Makanya pemazmur Daud, siapa yang tahu lagu ini? Ini kan pemazmur yang tulis ini. Ya Tuhan Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu, jiwaku haus kepadamu, rindukan-Mu. Ku pandang tempat kudus-Mu, sambil melihat kemuliaan-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Apa yang terjadi sama orang seperti itu? Ku memuji Tuhan seumur hidupku, dan ku naikkan demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di dalam naungan sayap-Mu jiwaku kepadamu. Ku memuji Tuhan seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di dalam naungan sayap-Mu jiwaku melekat kepadamu. Tanda orang yang bersukacita di dalam Tuhan, tiap saat, keadaan apapun, dia masih bisa memuji Tuhan dan mengangkat tangannya. Siapa yang melakukan itu? Paulus dan Silas. Ketika disesah, dipenjara, dipukulin, di tengah malam pun mereka memuji-muji Tuhan. Amin. Mereka menaikkan, meninggikan nama Tuhan. Mari kita tutup semua Alkitabnya.